Panggilan beribadah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk berkarya dalam kesetiaan. Tema ibadah kita hari ini yaitu kasih setia Allah, sumber kesetiaan kita, kasih setia Allah yang dinyatakan kepada kita, menopang kita menjalani segala kondisi hidup kita, baik suka maupun duka. Kita ingin menaikkan syukur atas kasih setia Allah yang telah kita terima tersebut, dengan menjadikan hidup kita sendiri sebagai sumber kesetiaan kita dalam Tuhan dan dalam pelayanan kasih. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Silakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 5, bait pertama. Tuhan Allah namamu. Dan Kidung Pasamuan Jawi 19, bait pertama. Pamuji Konjo Gusti. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia padamu. Kami sering hanya mendengarkan dan menuruti ego kami sendiri. Kami menyesal ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami.
Kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 40, bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Kami menerima kasih setia dan pengampunan-Mu ya Allah. Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Melalui berita anugerah yang kami terima, sebagaimana tersurat pada Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kami silahkan berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kemuliaan bagi-Mu yang memenuhi seluruh bumi. Kami hendak menyatakan sukacita atas anugerah-Mu ini melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 138, bait pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di kala suka di saat
Ibu saudara, dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, bersatu hati dalam doa epiklese. Ya Allah, Bapa yang Maha Setia, melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu ini menjadi kekuatan untuk memahami kesetiaan-Mu dan menjadi sumber kesetiaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita beribadah pada tanggal 1 November pada hari Minggu yang lazim disebut sebagai The All Saints Day atau Hari Raya Orang-orang Kudus. Inilah hari yang dimanfaatkan oleh Martin Luther untuk menggulirkan tesis reformasinya. Inilah hari yang dimanfaatkan oleh gereja untuk menghayati persekutuannya dengan orang-orang kudus di segala abad dan tempat yang tidak akan pernah dikuasai oleh alam maut. Tanggal 1 November adalah Hari Raya Orang-orang Kudus. Seperti apakah orang kudus itu? Orang kudus seringkali dipadankan
dengan orang suci, karena kata kudus dan kata suci sama-sama menunjuk kepada hal yang sifatnya dikhususkan, dipisahkan, dan diletakkan secara berbeda daripada hal-hal lain yang sifatnya normal sehari-hari. Namun, sesungguhnya kata kudus punya tekanan makna yang berbeda dari kata suci. Kata suci hendak menekankan intensi manusia untuk mengkhususkan suatu perkara agar pantas dipersembahkan kepada Allah. Misalnya, manusia menyucikan seksualitas dan tubuhnya. Artinya, manusia itu mengkhususkan seksualitas dan tubuhnya agar pantas dipersembahkan kepada Allah. Sekalipun seks adalah hal biologis yang wajar dipakai untuk urusan reproduksi, rekreasi, ataupun relasi interpersonal. Namun, hal itu adalah perkara suci yang tidak boleh dikelola secara sembarangan, supaya melaluinya hidup insani manusia dapat dipersembahkan secara pantas demi kemuliaan Allah. Seksualitas dan tubuh manusia itu suci, karena keduanya adalah perkara yang dikhususkan secara serius untuk dipersembahkan kepada Allah. Dengan kata lain, suci itu tidak pernah berdiri sendiri. Suci itu selalu terkait dengan intensi atau maksud, intensi manusia untuk berbakti kepada Allah. Segala sesuatu bisa jadi suci ketika hal itu dipersembahkan secara intensif kepada Allah oleh manusia. Demikianlah makna kata suci. Kata kudus tidak seperti itu. Kata kudus tidak bisa dikaitkan dengan intensi manusia sebab asalnya dari sifat Allah yang selalu terpisah jauh di balik horizon atau cakrawala atau garis batas pandang yang bisa dilihat oleh manusia. Kalau kata suci itu artinya dipisahkan oleh manusia untuk dipersembahkan kepada Allah, maka kata kudus itu artinya memang sudah pada dasarnya terpisah, karena hal itu adalah milik Allah yang tidak bisa didekati oleh manusia berdosa. Hari ini, tanggal 1 November, tradisi Gereja Kristiani merayakan Hari Raya Orang Kudus. Artinya, pada hari ini kita merayakan keberadaan orang-orang yang menjadi milik Allah. Dan keberadaan mereka telah terpisah dalam tanda petik. Sedemikian rupa sehingga tidak bisa didekati oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Secara populer, mereka itu lalu disebut sebagai para arwah. Namun, sebetulnya mereka lebih daripada sekedar arwah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang diilahikan oleh Allah
sehingga menjadi bagian dari keilahiannya yang maha kudus. Mereka adalah anak-anak Allah sejati yang hidupnya seperti para malaikat sebagaimana terungkap dalam Markus 12 ayat 25 dan paralelnya. Itulah sebabnya, seperti halnya para malaikat, orang-orang kudus itu menjadi hamba-hamba Allah yang kerap kali diutus untuk melindungi gereja Tuhan yang masih harus menjalani pergumulannya di dunia ini. Orang-orang kudus itu adalah gereja sempurna di sorga yang senantiasa terkait dengan gereja masa kini yang masih harus berjuang di dunia ini. Melalui tradisi 1 November, yaitu peringatan Hari Raya Orang Kudus, tradisi gereja Kristiani hendak menegaskan keberadaan gereja sebagai milik Kristus yang tidak lagi dikuasai oleh alam maut, yang senantiasa giat mempersembahkan kesucian hidup, dan yang oleh kuasa Roh Kudus dikuduskan menjadi bagian dari keilahian Allah. Maka pada hari ini, marilah kita bertanya, bagaimanakah aku harus bersikap supaya hidupku menjadi sepadan dengan maksud Allah menguduskan gerejanya? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita memperhatikan bacaan kita, yaitu Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur ini adalah pujian syukur Israel untuk merayakan satu misteri hidup ilahi yang disebut dengan nama kesetiaan Allah. Orang Ibrani menyebut kesetiaan Allah ini dengan satu istilah khusus, yaitu chesed. Kebetulan kata chesed ini mirip dengan sebuah kata dalam bahasa Indonesia, keset. Keset itu apa? Keset artinya karpet kecil yang biasa diinjak sebelum orang masuk ke suatu ruangan khusus. Setelah menginjak keset itu, orang lalu menggeser-geserkan sepatunya dengan maksud untuk melepaskan debu dan kotoran yang menempel di sana supaya jatuh tertinggal di keset itu. Keset adalah barang yang lazim diinjak orang. Oleh sebab itu, keset dapat dipakai sebagai lambang dari kehinaan. Orang yang martabatnya amat rendah itu akan menjadi seperti keset. Ia tidak dihargai dan selalu diinjak-injak oleh orang lain dengan semena-mena. Nah, arti kata Ibrani chesed itu sedikit menyerempet nuansa makna dari arti kata chesed dalam bahasa Indonesia. Arti kata Ibrani chesed itu menunjuk kepada kasih setia Allah yang begitu agung sedemikian rupa sehingga ia rela menanggung kehinaan dengan cara tidak membalaskan kepada Israel setimpal dengan dosa-dosa mereka. Karena Allah penuh cinta, ia tidak rela umatnya binasa karena dosa. Sekalipun Israel telah berbuat dosa besar sehingga harus menanggung hukuman dosa dengan cara mengalami kehancuran Yerusalem dan harus hidup sebagai orang-orang buangan di Babilonia,
Allah tidak ingin Israel lalu menjadi punah. Allah ingin Israel bertobat dan mengalami pembaruan hidup. Itulah sebabnya Allah menahan murkanya dan rela menanggung kehinaan demi keselamatan Israel. Chesed atau kasih setianya Allah, itulah yang menyelamatkan Israel. Chesed atau kasih setianya Allah, itulah yang menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi kudus di dalam Kristus. Maka dari itu, sudah sepatutnya lah kita mengolah diri sedemikian rupa supaya membuahkan hidup yang menghasilkan banyak syukur atas kasih setia Allah yang teramat sangat besar itu. Seperti apakah hidup yang membuahkan banyak syukur atas kasih setia Allah itu? Kebetulan ada satu peristiwa menarik untuk menjelaskan hal ini. Pada tanggal 12 Oktober silam, gereja tetangga kita, yaitu Gereja Roma Katolik, menetapkan hadirnya seorang santo baru. Santo artinya orang kudus, yaitu orang yang hidupnya patut menjadi teladan dan yang kemudian diyakini telah diangkat oleh Allah sendiri menjadi bagian dari keilahiannya di dalam sorga. Nah, santo baru ini bernama Carlo Acutis. Siapakah orang itu? Carlo Acutis adalah seorang anak remaja. Usianya baru 15 tahun. Ia lahir pada tahun 1991 dan meninggal dunia karena penyakit leukemia pada tahun 2006. Sama seperti anak-anak remaja lainnya, Carlo Acutis adalah generasi yang suka eksis di media sosial. Akan tetapi, berbeda dengan anak-anak remaja lainnya, Carlo Acutis dengan serius menekuni dunia media sosial itu sebagai sarana untuk mewartakan imannya akan Kristus. Pewartaan iman itu dikerjakannya bukan melulu berdasarkan kata-kata, akan tetapi juga dengan banyak melakukan perbuatan cinta kasih terhadap sesama dan dengan kedisiplinan yang amat tinggi di dalam menghormati kehadiran Kristus di dalam sakramen Ekaristi yang amat dihormati oleh Gereja Katolik. Padahal orang tua Carlo Acutis sebetulnya jarang ke gereja. Carlo Acutis rajin ke gereja karena hatinya betul-betul digenangi oleh cinta Kristus yang dicecapnya melalui doa, melalui cinta bakti, dan melalui sakramen Ekaristi. Itulah sebabnya ketika Carlo Acutis ini menderita sakit leukemia dan merasakan berbagai pengalaman sakit, pengalaman nyeri, pengalaman pedih, ia justru semakin bersyukur. Ia bersyukur dengan cara mempersembahkan penderitaannya kepada Kristus dan gerejanya. Carlo Acutis mau supaya melalui penderitaannya itu, ia boleh lebih dekat lagi mengikuti Kristus. Maka, sekalipun penderitaannya semakin lama semakin berat, hatinya tidak lalu menjadi syarat dengan kemarahan.
Sekalipun penderitaannya semakin berat, Carlo Acutis justru semakin banyak berdoa dan semakin banyak mengungkapkan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, inilah contoh konkret bagi kita tentang hidup yang membuahkan banyak syukur atas kasih setia Allah itu. Dengan semangat macam itu, marilah kita melanjutkan hidup kita, memurnikan cinta bakti kita dengan kesetiaan hidup Kristiani yang kuat, supaya ketika saatnya tiba, dengan kondisi yang layak dan sepantasnya, kita dapat menyambut pengudusan yang Allah letakkan atas kita dan yang meletakkan hidup kita di dalam hidup ilahinya. Pada saat itu, kiranya kita dapat berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu, Bapak, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kami silahkan berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Keesaan 565, bait pertama. Kasih pasti lemah lembut. Setelah kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan kembali lagu ini. Kidung Keesaan 565, bait pertama. Kasih pasti lemah lembut. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan kasih setia Allah sebagai sumber kesetiaan kita dalam pelayanan kasih kepada sesama. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kita. Ia menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tetap setia mematuhi protokol kesehatan, walau kita masih ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal. Di dalam perayaan Natal itu, kita hendak merayakan iman yang tujuannya supaya iman itu terus-menerus segar dan diperbarui di dalam kemesraan yang hangat dengan Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya melalui Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Untuk merayakan Natal tersebut, Komisi Anak GKJ Nehemia akan mengadakan sebuah kegiatan khusus yang namanya Gerakan Berbagi Kasih. Tujuan dari Gerakan Berbagi Kasih ini adalah untuk mengajak sebanyak mungkin orang merayakan Natal dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih di tengah situasi pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Wujud konkretnya seperti apa? Gerakan berbagi kasih itu, wujud konkretnya misalnya demikian.
kita bisa menyisihkan sebagian berkat dari Tuhan untuk kita berikan melalui Komisi Anak. Berkat tersebut dapat berupa buku atau mainan yang masih baru, ataupun dana yang nantinya langsung akan disampaikan oleh Komisi Anak kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Marilah kita bagikan sebagian dari barang itu kepada orang lain. Siapa tahu, melalui apa yang kita bagikan itu, orang lain dapat lebih merasakan kasih Allah di masa Natal tahun ini. Bagi anak-anak kita, perbuatan berbagi barang tersebut akan menjadi seperti latihan rohani yang amat bermanfaat untuk memupuk jiwa solidaritas. Dan bagi kita semua, perbuatan berbagi barang tersebut akan menjadi gerakan yang berpotensi menjadi arus besar lahirnya budaya baru di tengah masyarakat kita, yaitu budaya cinta kasih. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati saya memohon dukungan dari semua pihak, khususnya dari pihak orang tua dan anak-anak yang menjadi bagian dari Komisi Anak GKJ Nehemia. Semoga melalui kegiatan gerakan berbagi kasih ini, cahaya Injil bersinar terang di masa Natal, dan wajah belas kasih Allah semakin nyata hidup di tengah kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.